Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM D2019-1092. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama ialah berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran pun menegaskan tentang pertemuannya dengan Allah dimanapun hambanya berada, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullahi innallahi wasi'un alim, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmat dan lagi maha mengetahui. Bagi kaum sufi, ayat di atas mengandung arti bahwa di mana saja Tuhan ada. Satu fakta kebenaran yang harus diungkap bahwa kezuhudan dan kesederhanaan Rasulullah bukanlah karena faktor kemiskinan dan keterdesakan kondisi hidup, melainkan karena sebuah pilihan dan kegemaran. Beliau lebih memilih hidup zuhud dan sederhana daripada menyibukkan diri dengan berbagai bentuk kenikmatan hidup di dunia fana. Diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, Robku pernah menawariku untuk mengubah padang pasir menjadi emas, namun aku bilang, ya Tuhan, aku hanya ingin kenyang sehari dan lapar sehari. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali atau yang setara, sehingga bila lapar aku dapat menundukkan diri padamu, dan bila kenyang aku bersyukur kepadamu dan memujimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Ajaran inti sendiri yaitu yang pertama makamat, ada 5 bagian, yaitu taubah, zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Yang kedua itu ada ahwal, ada 7 bagian. Yang pertama khauf, tawadu, ikhlas, takwa, syukur, mutmainnah. Langkah-langkah dalam bertasawuf yaitu yang pertama tazkiyah nafs, merupakan suatu upaya untuk menjadikan hati bersih dan suci, baik zatnya maupun keyakinannya. Dan yang kedua ialah mujahadah dan riyadhah. Mujahadah yaitu berjuang melawan hawa nafsu, ialah menyapi atau membawa keluar dari keinginan-keinginan yang tercela dan harus melaksanakan syariat Allah baik perintah atau larangannya. Riyadhah sendiri ialah latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal yang terpuji, baik dengan cara perkataan, perbuatan, maupun dengan cara sikap terhadap hal yang benar. Yang ketiga ialah jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Baiklah, saya akan menjawab. Tasawuf sendiri memiliki relevansi dan signifikasi dengan problema manusia modern, karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. Tasawuf dapat diimplementasikan sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf falsafi. 4. Pertanyaannya ialah, apa yang Anda ketahui tentang thariqah atau tarekat? Abu Bakar Aceh mendefinisikan tarekat itu sebagai jalan petunjuk dalam melakukan sesuai ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun temurun sampai kepada guru-guru sambung menyambung dan rantai berantai. Dengan demikian, istilah tarekat dalam ilmu tasawuf memiliki 2 makna. Yang pertama ialah cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang menempuh hidup sufi, perkiraan pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi atau sekitar abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Dan yang kedua ialah sesudah abad ke-11 Masehi atau abad ke-3 Hijriah. Di sini yang kelima ialah jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Cinta dan nafsu itu sangat berbeda tipis. Banyak di luar sana yang kebingungan dalam menjalin sebuah hubungan karena mereka itu tidak paham, sulit membedakan antara cinta dan nafsu. Di sini saya akan menjelaskan
cara untuk membedakan antara cinta dan nafsu. Yang pertama ialah hubungan. Pada nafsu cenderung hanya ingin menjalin hubungan dengan orang tersebut. Dan cinta sendiri, seseorang juga ingin berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti kalau orang yang benar-benar serius dalam menjalani sebuah hubungan, ia juga akan mendekatkan diri bukan hanya pada pasangannya, tapi juga seperti orang-orang di sekitar pasangannya. Dan yang kedua, pilihan kata. Jika masih menggunakan kata saya dalam sebuah hubungan, itu masih didorong oleh nafsu. Sedangkan cinta sendiri yaitu tidak ada kata saya, seperti kita dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ialah keterbukaan diri. Pada hubungan yang berlandaskan cinta, maka akan mengungkapkan semua hal yang tentang dirinya lebih dalam. Dan juga sebaliknya, jika hubungan itu hanya dengan nafsu, maka ia hanya menceritakan tentang dirinya yang inti-inti saja. Dan yang selanjutnya ialah pengaruh yang timbul dari pasangan tersebut. Jika yang cinta memiliki pengaruh yang besar dan sangat berarti dalam kehidupan seseorang tersebut. Jika hanya nafsu, tidak akan berdampak besar pada kehidupan atau keputusan yang diambil. Jadi kalau hanya sekedar nafsu, tidak akan membawa pengaruh yang baik, justru sebaliknya akan membawa pengaruh yang buruk dalam suatu hubungan. Yang terakhir ialah Damar adalah seorang mahasiswa yang perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah proses menuntut ilmu. Tidak ada keluarga, harta yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika Damar itu adalah kalian? Di sini saya akan menjawab kalau diri saya pribadi. Di sini saya akan di sini yang akan saya lakukan pertama kali ialah memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pada Yang Maha Kuasa yang terbaik untuk kehidupan kedepannya dan belajar mandiri seperti mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau jawaban yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.